Assalamualaikum. Kembali lagi sama saya ya. Alma Tegar di apa ya namanya ya? Lupa nama segmennya apa ya? Inti Kopi. Nama segmennya Inti Kopi. Jadi ini saya bersama seorang rekan lama dari ITB, seorang praktisi dunia IT, Candrawana. Dan tak asing, rekan kita juga seorang praktisi fotografi, videografi, audiovisual ya, Nanta Maulana. Ya jadi topiknya simpel ini. Topiknya itu adalah apa tantangan atau kira-kira gambaran dunia pariwisata kita di 2045. Kebetulan saya pribadi sedang hadapi challenge itu ya. Kira-kira Indonesia ini ada pertanyaan gitu. Kira-kira Indonesia ini tuh di 2045 seperti apa ya? Itu 20 tahun lagi. Nah ini memang terkait banget nih. Pertama, Bung Chandra ini kan IT. Pasti kan perkembangan IT kan makin apa ya? Makin tidak bisa lepas lah dari kehidupan sehari-hari kan. Salah satu kan pariwisata juga kan. Dari sisi dunia video dan fotografi juga. Karena walau bagaimanapun gara-gara media sosial itu pariwisata trennya naik. Makanya sampai sekarang ada istilahnya Instagramable. Ada viral dikit suatu tempat orang datang. Ya kan, jadi sangat terkait nih penasaran data. Walaupun seringnya begini kan, capture di bawahnya banyak sampah tidak terlihat. Nah, bisa aja kan. Sisi negatifnya gitu kan, framing lah kasarnya. Cuma yang menjadi tantangan itu adalah ketika kita semakin apa ya, teknologi canggih, dunia visual yang tadinya kita harus datang, jadinya sekarang kita tidak perlu datang. Kan sekarang banyak virtual tour, terus itu tuh banyak virtual tour di berbasis internet ya. Itu pakai kamera 360, kayak jalan-jalan di Tokyo, durasi sejam. Jadi kita pakai apa namanya, pakai virtual reality itu, VR, udah kita ngeliatin kota seolah-olah kita ikut jalan sama si yang pegang kamera, dan dia jelasin ini apa itu apa, dan kita dengan bebas bisa lihat kiri kanan gitu karena dia pakai kamera 360 kan. Itu aja udah membuat apa namanya tantangan nih, orang nggak perlu lagi ke apa namanya ke Tokyo misalnya kayak tadi ya, aja terbatas cukup paket internet aja kan, tapi dia nggak bisa ngerasain dinginnya Tokyo, dia nggak bisa ngerasain ada kuliner nih. Gimana rasanya itu tertantang. Nah mungkin dari sudut pandang teman-teman yang agak panjang jadi pengantar dari Bung Nanta dulu deh, sebagai juga traveler kan, kemana-mana, capture ini, capture itu, sebenarnya signifikan nggak visual yang kita lihat secara langsung dengan visual yang sudah diproses dalam bentuk digital? Gimana ya, sebenarnya sejauh ini visual yang di capture itu hanya sebatas informasi sih ya. Informasi mungkin bahasa kerennya mungkin marketing juga, buat orang memancing orang untuk datang ke lokasi. Sebenarnya masih ada kebutuhan juga. Awalnya seperti itu. Dan sampai saat ini pun masih seperti itu. Dimana hanya sebatas informasi aja. Jadi belum ada hal yang bisa bikin dengan visual saja orang merasakan seperti di lokasi sebenarnya.
saat ini belum ada ya. Experience-nya itu belum bisa ngalahin Belum bisa ngalahin jikalau kita datang ke lokasi sebenarnya. Sejauh ini sih seperti itu ya. Apakah itu karena keterbatasan fitur audiovisualnya, atau misalnya kan mungkin masih buram gambarnya atau hanya sekedar capture? Sudah sih, sering berkembangnya zaman teknologi, di audiovisual sendiri tuh memudahkan orang untuk mengambil gambar aja. Gitu ya. Ya, teknologi kamera handphone semakin tajam, warna semakin real. Nah, tapi buat yang kau bilang tadi, angin, gitu ya. ke orang tuh orang nggak ada ya. Sensor fisik gitu ya. Iya, jadi ya itu overall hanya sebatas informasi. Oh, tempatnya seperti ini, fasilitasnya seperti ini, kebersihannya apa, tapi buat rasakan dinginnya salju, Ya. atau panasnya pantai, lembabnya angin, Excited atau tegang itu naik gunung atau nggak ada ya. belum sampai. Kecuali mungkin ada ruangan khusus yang bisa Merealkan itu ya, merealkan kayak itu. Bioskop 3D gitu ya. Mungkin. 4D ya. 4D apa 3D sih? ya. Yang ada sampai 4D ya. Kalau kita di Dufan itu kan ada wahana yang ada semprotan air. Ya, gitu. Ya. Kalau ada ruangan jadi yang bisa begitu ya. mumpuni itu mungkin ya. Mungkin ya. Mungkin, tapi ya kosnya berapa? Trigger hormon kita lewat Ya, sebenarnya kan refreshing itu kan permainan hormon ya di badan ya. Iya. Kalau dari Pengalaman audio itu. visual itu tidak sampai ke situ kayaknya. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya bridging juga sih ya. pada Bung Chandra nih, ahli IT. Karena begini, teknologi itu kayaknya punya ambisi. Kayak kamera aja punya ambisi gimana sampai steril mungkin, warnanya sedetail mungkin, kan ambisinya kan situ kan. Ya. Termasuk juga para videographer, filmmaker, dia kan sebagaimana mungkin experience nyata itu dia pindahin secara digital. Ya. Cuma gara-gara keterbatasan teknologi kan bisa jadi belum sampai. Nah, dari Bung Chandra sebagai praktisi IT, di mana IT ini kan makin Ya. gini aja deh, Makin canggih. Bung Chandra gini aja deh. Zaman dulu kita belum bisa video call. Sama orang tua di kampung kan cuma dia nelfon. Ya. Sekarang dengan video call itu kita kayak merasa tetap berada di rumah, ya kan? Ya. Karena kita ngelihat mukanya, mimiknya, suasana. Yang jauh terasa dekat lah. Betul. Dan kayaknya teknologi makin di situ, chip dan itu gimana? Pendapat itu? Kalau menurut saya sih ya, maksudnya saya bukan yang ahli banget teknologi nih sebenarnya. Tapi pertama itu kita bisa ngerasain manfaat teknologi benar-benar jadi real ketika ada kebutuhan berkomunikasi. Kita mendapatkan misalkan karena jarak jauh saya butuh berkomunikasi dengan mantan misalkan. Karena jaraknya jauh, ya udah terpaksa saya pakai telepon lah, saya bersurat lah kalau zaman dulu, atau telegram lah, atau akhirnya telepon lah, atau video call lah. Experience itu sebenarnya ada kebutuhan untuk berkomunikasi, tapi akan berbeda ketika nanti kita mungkin ya ketika konteksnya dalam sektor pariwisata. Karena apa? Karena yang tadi Nanta bilang ada experience yang nggak bisa semuanya didapat, kecuali emang sangat ekstrim sekali. Misalkan ini kan sebenarnya kayak gagasan apa post apokalips mungkin ketika orang terbatas ruang geraknya, entah itu terlimitasi oleh misalkan ekonomi atau keadaan iklim ekstrim atau penyakit kayak misalnya contohnya pandemi kemarin. Akhirnya kan gagasan pengen nih merasakan ke museum baca misalkan atau ke Bali melihat ombak gitu, merenung di gunung gitu misalkan. Akhirnya muncullah gagasan kita butuh nih kayaknya ruang-ruang virtual. Tetapi emang
untuk sampai menjawab pengalaman itu nggak akan bisa jawab. Dan untuk kita bicara masalah 2045 kayaknya sih masih Teknologi belum segitunya. menurut saya sih di luar mungkin aja sih mungkin, tapi di Indonesia penerapannya yang kita kerap kali gagal terhadap teknologi kayaknya sih enggak sih. Maksudnya kayaknya pendekatan yang paling oke buat Indonesia mungkin ya, maksudnya ini bicara sudut pandang awam ya, teknologi yang bridgingnya itu di lokasinya. Oke. Mungkin kayak misalkan ada narasi, ada teknologi hologram yang mengenhance experience wisata kita di lokasinya. Tetapi tetap orang butuh Datang ke tempatnya langsung. Itu kalau menurut saya sih kayak gitu. Tapi untuk akhirnya menjawab akan kita kan akan benar-benar merasakan experience-nya kayaknya belum. Gitu ya. Itu sih. Karena begini sih, seperti tadi kan ada Nanta ya, wahana. Wahana itu kan wisata buatan. Makin sekarang itu kan buatan itu tidak lagi fisikal, Ya, tetapi udah masukin lagi ke virtual. ya. Ya kan? Ya contohnya misalnya kayak pernah baca juga ya, di 2045 salah satu yang dihadapi dunia itu justru banyaknya kepunahan hewan-hewan. Biota itu banyak yang punah. Artinya mungkin kita nggak bisa lagi lihat harimau, mungkin kita nggak bisa lagi lihat burung-burung tertentu, kan? Ya bisa jadi hologram itu yang tampil kan? Ya. Ya nggak sih? Bisa jadi kan? Tapi itu tadi, gara-gara tantangan buatan ini, kasarnya begini deh, ngapain jauh-jauh ke Indonesia kalau ternyata udah nggak ada lagi orang hutan di sana? Ya. Udah punah nih. Mending saya tetap di Jerman, misalnya dia orang Jerman, terus ada pengusaha, dia buat suatu wahana seolah-olah itu hutan tropis, yang di dalamnya ada apa namanya nih, orang hutan itu tadi, virtual orang hutan deh. virtual orang hutan. Ya. Kan ini tantangan nggak sih? Atau ancaman atau gimana nih? Saya sepakat. Itu berarti kan kita bicara udah yang terbatasin kan. Udah terbatas. Maksudnya dalam artian kalau ada kondisi satwa yang punah, Betul. atau hal lain gitu, akhirnya bisa jadi teknologi, bisa jadi ruang buat edukasi, Iya. romansa. Edukasi romansa ya. Maksudnya itu kan kita mengingat masa lalu, Benar-benar. mengingat masa lalu yang sekarang udah nggak bisa gitu. Tetapi emang kecuali ya kayak gitu, maksudnya tetapi untuk sampai saat ini yang baru kita belum melihat benar-benar belum melihat benar-benar teknologi itu bisa experience-nya menarik ketika kita ada di Dunia nyata gitu ya. dunia nyata gitu. Ya. Karena apa? Karena mungkin kalau secara kebutuhan edukasi, kebutuhan romansa itu, mungkin saya bisa nonton aja radio, Ya. dokumentasi mereka. Orang saya dapat pengetahuan juga, dapat penjelasan juga, bisa dijawab oleh itu. Kecuali apa? Tadi ketika teknologi benar-benar bisa menjawab secara sensorik juga, experience orang terhadap Gitu ya. Ya, ada kemungkinan juga kan, maksudnya teknologi sensorik itu. ada kemungkinan. Kayak misalkan saya nggak tahu ini terlalu idenya terlalu Iya, apa? kayak misalkan yang siapa yang X itu Twitter, yang punya Twitter, Elon Musk. Elon Musk, dia pengen naruh chip di Itu dia. kita. Neuralink. Ya, Neuralink. Mungkin aja ada teknologi yang akhirnya trigger otak kita untuk merespon Experience tertentu. ya, misalkan Seolah-olah kita kayak nyentuh gitu. ya, misalkan kita berasa sangat real, tapi kan itu panjang prosesnya. Kayaknya itu lebih dari 2045. Enggak. Baca kemarin di 2040-an itu sudah ada orang yang tanam chip kepala.
ini berdasarkan ini ya prediksi lah ya dengan perkembangan Prototipe udah ada. udah ada, cuma memang nggak semua orang mau. Ya, soalnya ini kan masalahnya adalah kita memasukkan hal Asingnya asing di kepala kita. Benar. Ya, Ke badan. Ada juga sih. Maksudnya bisa mengontrol kita. Kita kan Benar. sampai Bisa sejauh aja mana kan, gitu. bisa aja. Sampai sejauh mana gitu. Ketika dia bisa merespon otak kita, berarti dia bisa ngapa-ngapain dong. Benar. Meskipun mungkin kita masih punya kontrol, tapi kan tubuh kita diinvasi gitu sebenarnya. Benar sih. Dan kita nggak tahu invasi itu atas persetujuan kita atau enggak, karena dia udah di dalam. Rawan juga ya. Nah, karena udah di dalam. Keamanan ya. Benar Itu sih. problem juga. Jadi. Karena ibaratnya kalau bisa kayak gitu kan kita tuh udah nggak bisa bedain mana yang real mana yang nyata kan. Ya. Mohon maaf, kita udah kayak orang bergezi berarti Ya, kan. udah di limbo. Iya kan? Hayalan Iya nggak sih? kita gitu. Sudah semi kendalikan. Betul. Contoh kayak gini deh, kita lagi nongkrong nih dengan teknologi itu, misalnya gue udah tanam chip, Chandra juga, Nanda juga. Tapi dengan teknologi itu kita seolah-olah nongkrong bareng. Ya. Ya. Muncul sosok Nanda tuh di sini muncul, sosok Chandra muncul. Kepegang kerasa. Pegang kerasa, salaman terasa, Mengerikan sih. mengerikan guys. Ya. Tapi secara dunia, balik lagi ke dunia pariwisata ya. Karena pariwisata itu kan sebenarnya apa ya, yang mereka inginkan itu kan experience. Itu sebenarnya dibeli, Ya. pengalaman. Nah, pengalaman ini itu tadi ya, panca indera. Yang menjadi kenyataan adalah biaya melakukan wisata ini itu kan faktor paling besar juga, Ya. Betul. dan biaya termahal itu adalah transportasi. Ya. Bukan tiket ya. Tiket transportasi maksudnya. Oh. Perjalanannya. Dari Apalagi, titik A ke titik B. iya. Kalau akomodasi kita masih bisa banyak milih. Mau yang kelas homestay sampai bintang 5. Ya. Tapi kalau tiket pesawat sama aja kan, Sedikit pilihannya. sedikit pilihannya, dan makin kesini makin mahal. Mungkin gara-gara BBM dan lain-lain. Apalagi maksudnya kalau kita melihatnya market domestik ya. apalagi Market domestik benar. Jadi artinya kalau ke luar negeri kayaknya bisa lebih kompetitif ya. lebih murah. Iya sih. Murah sekarang ya. Cuma kan poinnya adalah, jadi kita bakal punya banyak segmen market. Ada orang-orang yang memang kurang mampu, tapi pengen dapat experience. Daripada saya ke Bali, ngeluarin duit sekian juta, mending saya beli paket virtual. Saya ada di Jakarta, masuk ke wahananya, udah kerasa dinginnya, kerasa baunya, terasa ada orang ngomong. Dengan pengalaman pasti dong yang di sana lebih berkualitas. Tapi di sini tidak kalah berkualitas. Tapi murah. Mungkin ini kali Mar ya. Tergantung jenis pariwisatanya kali ya. Iya. Kalau virtual yang tempat museum, kebun binatang mungkin bakal tergantikan kayaknya. Gitu ya. Butuh. Iya. Maksudnya itu kan jadi ruang komunikasi edukasinya. Iya. Tapi kalau ke gunung, ke pantai, mungkin Itu kayaknya belum tergantikan gitu. Ibaratnya kalau gunung lah contoh ya. Ya. Capeknya itu kan Mahal itu. gak ada, nggak bisa tiba-tiba ngos-ngosan di ruangan gitu kan. Nah, mungkin kita segar nyampe ke puncak gitu kan. Atau jangan-jangan pakai treadmill ya. Berundak-undak gitu. Iya benar-benar. Kan kayak treadmill. Berarti yang mau virtual itu harus membeli toolsnya lagi. Betul. Jauh lebih murah dong. Ya. Pertama, cuaca bisa disetting. Iya kan? Tiba-tiba dibikin hujan gitu kan. Badai Dibikin badai. bisa. Ayo kan? Ya. Cuma masalahnya ya ini sih, artinya nggak usah jauh-jauh deh. Kalau nggak salah di Bekasi ya, sudah ada wahana salju. Itu di mall ya. Kan dia kayak wahana tersendiri kalau nggak salah. Oh. Nggak perlu lagi ke Eropa ngerasain salju. Di Bekasi udah ada. Dan
Mungkin kan dia ski gitu kan. Experience-nya hampir-hampir sama. Kalau foto tuh kayak kita di Eropa. Tapi nggak ada bule. Iya. Ya itu tuh sebenarnya Kayak itu kayak experience tipis-tipis lah ya. ekspres tipis-tipis, tapi buat ekonomi yang pas-pasan works man, mencukupi. Itu tadi mungkin dengan hadirnya teknologi massal kayak gini kan, massal kan pasti. Mungkin bisa diakses oleh semua orang. Tapi perjalanan real nyata itu tetap ada, tapi jadi apa namanya? Mungkin jadi lebih singkat. Jadi lebih singkat, jadi lebih eksklusif, ya kan? Hanya orang kaya yang bisa. Cuma kan UMKM mati bro, Mati, Pak. iya kan? Ya karena nggak disirkulasi orang. Iya kan? Mati atau mungkin buat pancingan juga lebih kreatif mungkin ya. UMKM juga ya. Bisa Positifnya ya. lebih ini. Mereka lebih inovasi. Cuman tetap terbatas ya. Tetap terbatas Tetap terbatas ya. Mereka kan tidak punya apa, modal yang logistik yang cukup. Ujung-ujungnya UMKM bakal terbantai juga sama franchise. Baik. Cuma kan ada satu pertanyaan gini. Di dunia teknologi itu kan biasa ya makan memakan. Ya, Benar nggak sih? ya, maksudnya lebih inilah. Iya kan? Karena kapitalis bekerja men. Dan banyak startup itu kan pengennya exit plan-nya dibeli sama orang yang lebih besar kan. Ya, Ya, dengan harga yang fantastis. ya Valuasinya. Ya kan? Jadi kalau misalnya itu smart di dunia IT itu berkembangnya seperti itu kan. Jangan-jangan nanti penguasaan virtual reality ini oleh 1-2 perusahaan dunia nggak sih? mungkin sih ya. Cuman kalau kita melihat ruang virtual itu luas banget. Maksudnya kita pun bisa membuat ruang virtual sebenarnya. Misalkan kita punya apa hardware-nya, Ya, katakanlah macam meskipun secara akses lebih lambat dibanding infrastruktur yang misalkan negara punya atau dunia punya, pihak swasta yang punya gitu. Jadi untuk dikooptasi oleh satu dua pihak kayaknya enggak sih. bakal ada banyak gitu ya. Kalau ruang virtualnya ya, Ruang virtualnya. karena kita punya apa ya Kayak aplikasi lah, Kemungkinan di banyak. monopolinya susah ya. susah karena tadi internet punya semua orang gitu. Jaringan itu punya semua orang. Kalau masalah apa kita nyediain ruangnya nggak sih, punya ruangnya nggak sih, misalkan kalau kita bicara aplikasi ditaruh mana, ditaruh di server, sebenarnya kan kita bisa naruh aplikasi itu di komputer kita. Iya. Cuman kan orang akses ke komputer kita Nggak mungkin. kita bandwidthnya kan nggak segede misalkan kalau kita masukin data server atau cloud misalkan yang pihak swasta yang udah gede gitu Iya. jaringannya, itu aja sih sebenarnya. Cuma kan kayak aplikasi aja gitu. Bisa oke lah macam-macam gitu ya. Tapi kan mekanisme pasar bekerja. Iya. Artinya kan Iya sih. akan ada yang terbenam gitu. Ya. Yang ujung-ujungnya mereka yang punya modal besar lah yang bisa mengembangkan aplikasi yang makin bagus kan. Iya nggak sih? Betul. Iya. Tetapi kan kalau kita melihat nanti teknologi bakal dikejar juga sama yang lain. Sebetulnya perintilan-perintilan, misalkan kita bicara atau misalkan handphone dulu yang buat satu pihak, sekarang udah banyak perusahaan yang bisa buat handphone dengan kualitas yang sama gitu. Misalkan Tapi ujung-ujungnya kayaknya sekarang aja lihat ya. nah, Dulu memang banyak merupakan brand-brand dari Tiongkok kan. Sekarang kan makin tipis aja sekarang. Kayaknya kembali ke masa normal gitu. HP Mito masih kita lihat nggak sih? tetap ya Kayaknya Mito udah beralih ke Speaker Bluetooth. speaker, Bluetooth atau ke rice cooker gitu kan. Udah nggak ada lagi handphone. Iya. ya maksud saya bisa jadi bermacam-macam, tapi tidak se-ekstrem mungkin 1-2, tapi mungkin aja Mungkin aja, bro. karena kan misalkan siapa sih yang bisa punya resource
atau tenaga manusia yang cukup pintar. Misalkan karena dia punya resource yang cukup, dia bisa bayar orang untuk melakukan riset teknologi, habis itu dia mempraktekkan teknologinya, misalkan itu mungkin aja sih. Ini sekarang mungkin dari persepsi kita masing-masing lah ya, yang tentunya kita juga suka jalan-jalan, traveling. Yang menjadi poin kita itu kan experience traveling real itu kan gak ada yang bisa gantiin, ya nggak sih? Oh, masalahnya itu tadi, teknologi semakin menyentuh ke dunia nyata dan makin kita nggak bisa bedain mana yang nyata mana yang maya. Contoh gini aja deh, kita interaksi di medsos. Sekarang orang lebih banyak interaksi di medsos. Ada orang bisa-bisanya marah hanya gara-gara ada provokasi gitu atau hoax atau apapun lah, ya kan? Dan yang lebih gawat lagi, ini isu gak ada hubungan sama dia, tapi bisa-bisanya dia marah. Nimbrung aja. Nimbrung netizen lah udah segala rupa. Itu kan ibaratnya udah kayak dunia tersendiri kan, yang akhirnya benar-benar jadi dunia kita juga. Maksudnya gini sih, ini lebih ke arah kita nggak pesimis ya, tapi lebih pertanyaannya itu kira-kira strategisnya gimana, apa yang harus kita lakukan nih biar industri pariwisata ini bisa tetap eksis. Eksis di sini itu dalam artian Ya, perjalanan itu tetap terjadi. Itu tadi kan, teknologi membuat kita tetap stay di rumah. Dulu aja mau belanja baju kita harus ke toko, sekarang udah online. Iya kan, sekarang cuma bahkan restoran pun kita udah online. Iya kan, itu kan fitur teknologi yang membuat kita tidak perlu lagi bermacet-macetan, tidak perlu lagi harus keluar rumah, gitu kan? Dan kita menikmati kenyamanan itu. Makin kesana kan, makin kesini, makin ke depan, kan teknologi makin membuat kita manja. Nanti ada iklan nih. Dari tempat tidur Anda bisa menikmati panasnya pantai di Bali. Bayangkan coba. Ya kan? Tapi ternyata itu hanya sekedar alat. Gimana? Inilah ya. Kalau patokannya sampai 2045, mungkin belum semua jenis pariwisata tercakupi teknologi seperti itu ya. Mungkin pariwisata yang di bidang pendidikan bakal tergerus itu. Ya. Iya. Pendidikan udah bisa virtual ya. Bisa virtual, murah. Tur study tour mungkin udah bakal nggak ada. Ya. Yang ada tur virtual mungkin di kelas. Ya. Seperti itu, seperti ke museum, mungkin kebun binatang, mungkin di virtual ada kebun binatang yang khusus binatang yang sudah punah mungkin. Ya. Bisa jadi mungkin ada kebun binatang dinosaurus. Iya. Kelihatan hidup ya. T-Rex ada Bergerak gitu ya. Kita bisa lihat kelaminnya perempuan, laki-laki. Bisa. Iya. Mungkin itu sih ya kalau buat. Tapi untuk wisata ke alam naik gunung pantai itu mungkin 2045 belum lah. Mungkin masih sebatas marketing. Iya. Ya, seperti itu. Tetap orang penasaran ya untuk merasakan secara langsung ya. Ya, karena virtual susah ya untuk berinteraksi, itu susah ya. Interaksi dalam artian bisa ke bendanya, kita pegang-pegang. Iya. Atau sosial ke orang itu mungkin belum tergantikan ya. Benar. Interaksi.
kalau saya sih sebenarnya lihatnya sih pendekatannya sih kayaknya baiknya kita nggak melihat teknologi dan memang kita harus mikirin ke depan sih. Cuman kita tidak latah gitu. Maksudnya ada sesuatu yang baru langsung kita copy paste kita terapin di semua tempat di Indonesia. Kalau kita bicara baru selesai pemegang kebijakan, saya kasih kebijakan semuanya harus kayak gini. Kayaknya itu nggak tepat. Karena apa? Karena teknologi pendekatannya harus bagus. Maksudnya harus benar-benar dipikirin. Bisa jadi yang ini menyangkut sama yang masalah data juga. Maksudnya nggak semua bisa diterapin teknologi. Nggak bisa nih di daerah ini teknologi ini gitu. Karena apa? Karena masalah tiap daerah itu bakal beda-beda gitu. Dan kita harus sadar itu juga sih sebenarnya mungkin sebagai masyarakat publik ataupun sebagai masyarakat yang mengambil kebijakan. Kita sadar itu nggak bisa nih semuanya diterapin di semua daerah teknologi diterapin. Tetap tiap daerah butuh teknologi yang berbeda mungkin gitu. Dan kita bisa menghargai masuk di sana, kearifan juga di sana. Kadang-kadang kan ada yang butuh hal-hal sosial, hal kultural interaksi langsung itu sama nilai-nilai menghargai masyarakat sana. Gitu. So, kita nggak bisa langsung invasi dengan teknologi. Gue pakai ini, nggak bisa. Akhirnya ya gitu, tetap aja nanti pendekatan teknologi yang paling mungkin ya tadi kita bisa masuk itu di ruang pendidikan, pengetahuan, sains sejarah masa lalu kayak gitu. Itu menarik banget soalnya gitu. Itu sih itu bahkan bisa bikin ruang baru lagi ruang baru yang betul-betul virtual gitu maksudnya. Iya, kebun binatang dinosaurus. Iya. Belum ada ya? Nggak ada di dunia nyata ya. Tapi museumnya banyak. Museumnya ada. Lihat dinosaurus seolah real gitu tuh. Ada juga jadinya. Ya. Nah ini satu lagi nih sedikit kepikiran ini. Makin kesini kan image dari suatu benda atau atau seni atau apapun lah gitu ya, wujud benda itu kan makin ada identitas digitalnya. Maksudnya gini, desain produk aja ya, contoh kursi ini nih diproduksi oleh A, tiba-tiba diproduksi lagi oleh B, kan ada tuntutan terhadap hak cipta kan, haki gitu kan. Nah jangan mungkin nggak ya di masa depan gara-gara memang teknologi udah maju, bilanglah 2045 dan seterusnya, sampai Anda tidak perlu ke Bali, Anda cukup di sini, tapi dia mengcopy paste suasana Bali ke dalam dunia virtual itu. Mungkin nggak di masa depan si seni budaya lokal atau suasana lokal itu dihak patenkan sehingga tidak boleh divirtualkan dalam tanda kutip. Ngerti gak sih? Artinya kayak kamu nggak boleh semena-mena bikin kawah Gunung Ijen di dunia virtualmu. Apalagi dibuat komersial pasti dong. Kamu nggak boleh semena-mena bikin Candi Borobudur di dunia virtualmu, karena Candi Borobudur itu sudah didaftarkan IP, IP digital dari seluruh candi tersebut. Mungkin nggak? Fotografi aja kan? Kan nggak boleh kita asal coba toh. Ada hak paten kan, ada hak copyrightnya kan? Ya, biasanya berizin kan. Tapi kan kalau sudah diizinkan boleh berkomersil. Kayaknya kan kayak Indonesia nih sekarang punya kebijakan. Mungkin kalau di IT itu jadinya aset kali ya, Cak. Iya, aset untuk kan dalam teknologinya. Ya kasarnya kan gini kayak metaverse lah, Cak. Ya. Dia bisa aja bikin Candi Borobudur
di mana-mana kan, tinggal dia copy paste saja data digital 3D-nya ke tempat-tempat dimanapun. Ya, itu mungkin sama kayak ini kali ya. Kayaknya gini Kayak sih. film di, Iya, ada regulasinya ya. Film misalkan saya mau di Remake gitu ya. di tempat ini syuting Misalnya Itu di kayak izin lokasi mungkin. izin lokasi, tapi kan ada kayak royalti gitu nggak sih? Ada juga nggak ada sih? kan? Kalau royalti sih nggak ada ya. Ya, misalkan- Buat di tempatnya itu ya. Nggak ada ya. Nggak ada, Ada. nggak ada, tapi izin. Tapi izin. Sekadar isi. Nah, dan izin biasanya ada biaya berapa? Iya, retribusi normal lah ya. Tapi kalau 3D, setahu aku ya, kalau 3D, misalnya Tapi kalau kayak soal piramid gitu di syuting yang ngebuat itu bukannya ada ini ya, ada apa? Kalau dibuat komersial bukannya ada ya kayak setahu aku sih nggak ada ya. misalkan kayak piramid atau kayak Tembok Cina misalnya. iya tembok Cina gitu. Dia bikin kayak inilah kayak misalnya Avenger gitu atau apapun lah ya, yang CGI di tembok Cina. Kira-kira perlu bayar nggak itu? Tapi itu PH-nya ke lanskap yang ikonik gitu. iya itu maksudnya perlu nggak? Atau nggak diatur? Kalau gue sih nggak ada yang ngatur nih. Nggak diatur Ya, ya. karena itu 3D ya. Iya. Jadi gini, setahu ada 3D maker, Ya itu yang dibayar. itu yang dibayar. Benar. Karena kayak lukisan aja, Iya. gambarnya sama tapi Pelukisnya yang dibayar. pasti ada perbedaan di antara dua itu. Tidak bisa mengklaim 3D Borobudur punya gua. Jadi semua yang butuh 3D Borobudur ke dia gitu. Nggak bisa begitu. Bisa aja gua bikin 3D Borobudur. Kalau bikin 3D, kita pasti ada perbedaan. Pasti. Nah itu masing-masing aja. Nah, masalahnya gini, Dan tidak ada. Borobudur ini contoh ya, ini kan aset negara. Ya kan? Oke lah si 3D makernya ya sekarang itu kan ada teknologi LiDAR, teknologi 3D apa namanya laser 3D, dia nge-scan sampai relief-reliefnya itu bisa Detail ya. detail. Nah tapi kan Borobudur ini aset negara. Itu tadi kan kalau kata kuncinya, ketika dunia maya atau virtual ini semakin nyata, otomatis Borobudur ini bisa hadir secara virtual juga ya, Berandainya gitu ya. berandainya gitu. Pertanyaannya, perlu ada larangan nggak nih? Mungkin ke depan kayaknya gitu ya. Ya, mungkin ya karena itu kan kita bicara apa ya? Itu jadinya regulasi gitu ya. Regulasi, iya, benar-benar. Kesepakatan hukum internasionalnya mungkin ya. Iya. Iya. Maksudnya mungkin ya harus dibicarakan karena apa? Karena itu kan spesifik milik Indonesia misalnya. berada di Iya. spesifik Iya. gitu. Nah, yang paling mungkin sih kayak ada mungkin ya, kita tahu regulasi entah itu royalti balik Ke negara atau masyarakat daerahnya itu bisa mengakses teknologi itu secara misalkan masyarakat Indonesia bisa mengakses konten terkait itu Indonesia gratis. misalkan gratis atau potongan yang enggak beda ketika saya mengambil konten yang ada di mana Spain Ya, kayak gitu ya masih beda gitu. harganya beda. Ya, mungkin kayak gitu, mungkin ya saya nggak tahu pendekatannya. Atau memang ada yang teknologi itu digratiskan untuk di instansi pemerintah, museum, kelas, itu konten itu dikasih informasikan kepada pemerintah Indonesia untuk didistribusikan melalui apa ya, instansi pemerintah, misalkan sekolah, pendidikan, museum. Ini contoh regulasinya ya. Contoh regulasinya, maksudnya kayaknya oke kayak itu sih. Ini semacam sharing profit gitu ya. Sering profit. Karena ini kan Kalau diizinkan, tapi bisa juga tidak diizinkan. ya, tapi itu kan pasti bakalan apa? Berarti kalau tidak diizinkan tuh biar orang datang secara fisikal gitu loh maksudnya. Bisa jadi nggak diizinkan. Iya kan? Sama Iya. kayak apa? FM, game FM Ah. kan ada klub yang nggak mau dia dicantumin. Oh gitu ya. Misalkan kayak main license, Tapi nggak mau dia. lisensinya nggak mau. Oh. Itu kan ada izinnya. Gitu. Jadi pemain nama klubnya bakalan berbeda. Pemainnya beda. Nama pemainnya beda meskipun secara atributnya oh ini si pemain ini gitu misalkan ya kelihatan. gitu. Cuman
di pelabelannya penamaannya beda gitu misalkan. Tapi kita tahu klub ini yang namanya ini tuh si ini gitu. FM di sini tuh football manager ya. Football manager. Cuma kan itu kan tricky juga ya, artinya gini kayak contoh itu tadi ya, Borobudur misalnya nggak diizinkan negara gitu, udah sama si 3D makernya dibikin aja tambahan-tambahan fitur biar ketika ada tracing apa namanya hak cipta nggak ketahuan, kayak kita pakai musik lah atau footage video kita edit bisa nggak akan direksi YouTube kan, Ya, contohnya kayak gitu kan, ini kan bisa jadi kayak gitu kan. bisa. Cheating sih tetap bakal ada. Cheating tetap bakal ada. Ya itu kan kayak apa? Alaminya ya Iya, dunia. dunia gitu. Selalu cari celah ya. Cuma kan gila ya, maksudnya teknologi itu kayak benar-benar kayak pisau ya. Artinya mau kita pakai membantu pariwisata ini maju, Ya. bisa jadi ini juga jadi kayak ancaman karena experience itu makin bisa kan. Ya, ya. Ya, Karena pribadi nih pernah yang ngerasain virtual naik roller coaster. oh ya. Ya kan, kita betul-betul naik di wahananya kan. Ada di TXM tuh masalah. Iya kan, terus kita pakai kacamata virtual reality kan, experience itu belum angin-anginnya ada, naik turun kan ada mesinnya gitu kan, naik turun, Adrenalinnya dapat. adrenalinnya dapet, kayak bisa gitu ya. Tapi kan itu butuh banyak peralatan, Mak. Banyak tools lagi di dalam. Benar, cuma kan dari sudut pandang kapitalis kan, daripada dia bangun roller coaster yang Gede. lebih mahal lagi, safety-nya lagi, Ya. mending dia bikin wahana. Ya, ya. Kalau di situ kebetulan masih dunia kayak game ya, kartun gitu. Itu aja rasa experience-nya udah ada. Gimana kalau bisa dibikin renderingnya itu betul-betul real kan? Kayak CGI film. Mungkin gini, Mak. Dia bakal berasa real. Kalau contohnya roller coaster gitu, Ya. bakal berasa real. Kalau bagi orang yang belum pernah naik roller coaster, Dan bisa ke penakut dia, penakut apa tinggi. takut ketinggian Iya, atau iya, apa. Tapi pas waktu di situ juga takut loh dia. Waktu dia pakai ini. Mungkin dia belum pernah naik. Iya. Beda sama orang yang pernah naik beneran. Itu mungkin hambar ya. Mungkin Tidak segitunya ya. mentok-mentok setengahnya lah kali ya. Iya. Iya, dia ngejar-ngejar experience adrenalin itu kan beda ya. Justru wahananya sifat itu bukan menggantikan, tapi menggait pasar-pasar yang belum pernah naik. Ya. Kayak apa diversifikasi. Diversifikasi ke produk ya. Ya. Ya, Cuma ya itu tadi kan artinya ini bisa jadi pesaing malahan gitu loh. Ya, ya. pesaing banget. Ibaratnya bahkan gini, kalau kita investasi roller coaster kan itu aja view-nya. Ini kita bisa pilih. Bisa kita pilih pengen di dunia air, kita pengen pilih betul di dunia Jurassic Park, Roller coasternya Disneyland di Jepang gitu. Jepang, Bisa, ya kan? bisa banget. Karena waktu naik itu ya kan kadang-kadang roller coaster itu ada experience gravitinya ya, kayak ketekan gitu kita kan. Ini juga bisa, alam itu bisa. Tiba-tiba kita dinaikin gini, jadi kita badan kita kayak ketekan di bawah. G gitu ya. Ada G-nya, ada gravitinya. Ya. Angin-anginnya pas lewat air disemburin air. Ya memang mantap sih. Waktu lewat volcano ada panasnya. Iya. Iya, ada blower panas kan. Jadi seperti itulah. Ya, itu tuh Memberi pengalaman baru jadinya. itu menarik sih, maksudnya memungkinkan. Tapi itu emang untuk apa? Ya, yang tadi saya bilang untuk ruang-ruang yang memungkinkan untuk ada teknologi itu. Gitu. Iya. Maksudnya kayak misalkan ya bisa aja sih apa, tapi kan kadang-kadang kalau kita bicara wahana kayak itu kita bicara investasi gitu kan, kita taruh wahana itu di apa, di daerah mana gitu misalkan. Kadang-kadang kan antara Jakarta ditaruh di Jakarta sama satu lagi ditaruh di Di Bandung ya. Bandung bakal beda Beda, ya. animonya gitu. Atau sama butuh ini investasi yang menarik nggak sih buat orang, kalau kita bicara investasi, kecuali itu emang
cuma pemerintah gitu, misalkan. Memang itu tadi sih kayak diskusi kita pertama mungkin panca indera untuk teknologi ya. Panca indera kan baru mata, mungkin dengan teknologi itu kan baru ada air, ada baru kulit lah ya, rasa gitu kan. Tapi kayak naik gunung nggak bisa. Mungkin ada satu lagi yang sulit, kuliner. Makanan Iya, betul. Bisa aja memang saya bisa nikmatin gudeg di Jakarta, Ya. tapi kan nggak bisa gudeg aslinya di Jogja. Ya. ya Artinya experience kita untuk kuliner kan lidah ya. Ya. Nggak tahu kok tiba-tiba nanti ada sensor ditaruh di lidah. Terus kita Ditetesin cairan tapi iya dikasih. ternyata rasanya wah ini gudeg gitu. Iya. Ya artinya kan kayaknya itu udah terlalu ekstrim ya. Kayaknya kuliner tuh apa ya, kayaknya belum bisa digantiin. Belum. Ya kan? Kecuali sisi edukasinya, misalkan masak bersama chef gitu. Bisa mungkin. Jadi dia memperhatikan itu. Tapi rasanya tetap aja nggak bisa. nggak bisa, lidah susah diganti. Susah ya. Kecuali tanam chip itu tadi ya. Bisa, Tapi bisa gila sih kita ditanam chip. Di hack mati. ada bahaya itu. Lidah berasa tapi tetap lapar gitu. Tapi jangan salah, tiba-tiba dikasih pil yang udah full gizi. Oh, Iya dong. kayak astronot ya. Astronot. Entahlah ya, cuma ini tantangan ya, tantangan di 2004 ini di mana teknologi itu kan makin eksponensial loh. Ya, ya. Nggak flat, kalau eksponensial, apalagi AI aja sekarang udah banyak menghantam berbagai macam industri dan jasa kan. Ya. Banyak. Jadi ini apa namanya ya, tantangan ke depan lah. Oke, mungkin tidak ada ujung tapi at least kita mewacanakan tantangan ini ke depan gitu. Apalagi pariwisata ini suatu produk ya, sektor di mana kita untuk menikmatinya harus datang. Ya. Harus datang ke lokasi kan. Apabila nanti teknologi bisa menggantikan itu kan terancam. UMKM yang biasanya orang beli oleh-oleh ya udah nggak beli oleh-oleh lagi kan. Ya, Iya kan? kalau nggak ada. Iya. Dan ibaratnya orang misalnya datang ke wahana di Jakarta, dia datang ke wahana pengen ke Toraja misalnya gitu. Dengan teknologi badannya di scan dan lain-lain, misalnya foto seolah-olah dia foto di dalam di Torajanya misalnya gitu. Ya, Tetapi kan buat beli apa namanya kopi atau kaos Makan Indomie kan gitu nggak akan kan. mungkin kan. Kayak makan Indomie di Makan Indomie misalnya di atas gunung kan biasa ada. Jadi ada kan apa yang jualan warung gitu. Iya. Kita nongkrong gitu di Iya, yang ringan gitu nggak mungkin bisa hidup lagi kan. vibe-nya tidak sama. Beda sih. Dan nggak bisa orang belanja. Karena dia itu kan. Ekonomi jadi apa nggak merata. Iya. Oke deh, mungkin demikian diskusi kita. Ciao.